Hai Mystery Friends, gimana kabar kalian? Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Ketemu lagi sama Elsha di My Ghost Story. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh gue minta support untuk diklik subscribe-nya supaya channel gue ini bisa berkembang, dan jangan lupa juga diklik loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasinya. Di video kali ini gue mau menceritakan tentang kelanjutan dari cerita di video yang sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video yang sebelumnya yang berjudul Curhat di Cafe yang berujung munculnya penampakan, sebaiknya kalian nonton dulu supaya kalian bisa nyambung dengan ceritanya yang sekarang. Oke, gue gak akan berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Let's start it. Seperti di cerita yang sebelumnya, itu di malam minggu, gue dan kakak gue ini pergi ke sebuah kafe. Dimana kafe ini adalah milik temannya kakak gue. Kafe ini adalah rumah dari tempat tinggal orang tuanya dan keluarga besarnya. Jadi rumah ini adalah rumah yang masih seperti zaman dulu. Kafe di malam itu, gue dan kakak gue ini kita tuh sebetulnya berlima. Jadi gue, kakak gue, dan 3 orang temannya. Dan kebetulan di malam itu nggak tahu kenapa temanya kita nih lagi ngobrol, lagi cerita-cerita yang dalam banget. Cerita tentang kehidupannya mereka dan bagaimana dengan masalah-masalahnya mereka. Dan saat itu karena memang teman-teman kakak gue ini tahu dengan kelebihan yang gue milikin ini, jadi mereka ini banyak bertanya-tanya, makhluk yang menyerupai orang-orang yang meninggal itu biasanya mereka tahu kalau ada orang yang punya kelebihan bisa melihat mereka. Saat itulah biasanya di antara mereka ini akan meminta pertolongan atau memberikan pesan. Nah, ini yang sebenarnya kadang-kadang menjadi beban buat gue sendiri. Dan ada juga nih kejadian pada malam itu, ada salah satu temennya kakak gue yang sebenarnya dari awal gue kenal atau gue dikenalin sama kakak gue itu mengalami bentrokan energi. Apa sih maksudnya bentrokan energi? Jadi gini, di saat kita diberikan kelebihan itu, biasanya kalau misalnya kelebihan yang kita miliki atau makhluk yang menjaga kita ini adalah positif atau energi yang baik, kalau dari aura itu bagus, biasanya apa yang kita miliki ini akan mewarning atau juga menolak ketika ada sesuatu energi yang tidak baik, atau misalnya ada orang-orang yang maaf misalnya berilmu atau misalnya dititipkan oleh leluhur, tapi yang dititipkannya ini adalah dari dulunya ini adalah orang-orang yang berilmu atau misalnya menggunakan ilmu-ilmu hitam. Nah, biasanya yang milikin gue ini, yang ngejaga gue ini itu kayak menolak, kayak mewarning langsung bahwa seperti gue dibikin ini ngerasa nggak enak, gelisah, terus seperti ada rasa tidak suka. Misalnya ada orang-orang yang memiliki energi yang negatif atau tidak baik gitu, atau dititipkan oleh leluhur dengan sesuatu yang dulunya berilmu, itu biasanya akan terjadi bentrokan energi sama yang ada di dalam gue ini. Itu kenapa kadang-kadang gue bisa merasa seperti tidak kenal, belum kenal bahkan, tapi gue bisa langsung tidak suka sama orang itu. Dan itu biasanya yaitu warning dari yang ada di dalam gue ini sudah memberikan warning atau semacam penolakan. Nah, malam itu ada teman kakak gue, sahabatnya kakak gue, yang memang dari awal pun waktu gue baru dikenalin itu sebenarnya energinya bentrokan sama gue, dan gue tahu bahwa ada something dari orang itu. Tapi memang dari dulu ketika gue sering ketemu sama sahabat kakak gue ini, gue nggak pernah nyampein karena menurut gue ya buat apalah gitu, yang penting gue lebih ngejaga diri gue aja atau gue lebih menghindari aja, tapi tetap dengan silaturahmi yang baik. Tapi pada malam itu karena lagi pada semua curhat, pada lagi cerita-cerita, dan tiba-tiba di depan dari seperti di meja, ya nggak duduk, gimana ya, bayangan gitu, bayangan tapi nggak duduk di meja juga, jadi kayak setengah dari badannya itu nembus ke bawah meja gitu, dan itu ada di hadapan sahabatnya kakak gue itu sosok
kakek-kakek tua menggunakan baju hitam, seperti baju apa ya, baju bawah hitam ya kalau kita apa ya, aku nggak ngerti sebutan bajunya, pokoknya kayak baju hitam terus menggunakan belangkon, tapi bukan belangkon, lebih kayak apa, ikat ya, yang seperti diikat gitu. Pada saat itu gue tahu nih kalau ini adalah orang yang menjaga dari sahabatnya kakak gue itu, karena pada saat itu dari awal muncul yang gue lihat adalah aura yang sangat tidak baik, artinya gelap. Setelah itu muncullah sosok dari si kakek tua ini, dan pada saat itu gue merasa bahwa inilah kesempatan gue untuk menyampaikan. Pada saat itu gue tanya, nih Teh, sebenarnya Teteh ini pernah nggak sih oleh orang tua atau misalnya kakek atau nenek dititipkan sesuatu, atau misalnya pernah disampaikan bahwa Teteh ini jaga oleh leluhur atau apapun itu. Nah, aku bilang alasannya kenapa, aku juga cerita sama Teteh ini supaya Teteh ini mau lebih terbuka. Jadi aku cerita bahwa dari awal kenal aku merasa seperti bentrokan energi. Aku merasa seperti tidak suka sama Teteh ini, gak tau kenapa aku bilang seperti itu. Nah pada saat itu akhirnya si Teteh ini maulah terbuka jujur kalau memang dari kakeknya itu seperti menurunkan, bukan menurunkan apa ya, menitipkan sesuatu untuk Teh ini. Langsunglah gue tembak gitu, apakah ini dulu kakek ini berilmu, maksudnya ilmu hitam. Pada saat itu akhirnya itu bilanglah kalau memang si kakeknya ini dulu belajar ilmu-ilmu ya, hal seperti itulah ya gitu. Gue nggak perlu cerita lebih lanjut ya, akhirnya gue sendiri bisa meyakinkan, oh ternyata bener ini kenapa yang gue rasain setiap ketemu sama Teteh satu ini tuh gue kok kayak nggak suka gitu. Gue tuh kok kayak apa ya, kayak nolak gitu untuk bisa deket gitu. Pada saat itu gue cuma bilang aja sih sama Teteh ini, kalau bisa sampaikan ke orang tua, kalau bisa untuk dilepas baiknya dilepas, karena kalau menurut gue selama misalnya hal ini bisa membawa kebaikan buat kita ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya menjadikan sesuatu itu memberikan energi yang negatif atau misalnya energi yang tidak baik dari pembawaan kita sendiri, itu yang sebenarnya salah dan sebaiknya tidak perlu ada. Saat itu gue sampaikan seperti itu sama Teteh gue, dan memang sih Teh itu tuh sempat kaget dari mana gue bisa mengetahui itu semua, karena gue bilang bahwa ada kakek itu di depan di meja di mana kita duduk. Nah itu akhirnya gue sampaikanlah ke sahabat kakak gue itu, ya gue bisa ceritain apa adanya ketika udah mungkin sekitar jam 8:30 malam. Dan pada saat itu ketika memang semakin gue dikorek, gue semakin kuat, banyak banget sih sebenarnya penampakan yang mulai bermunculan, yang mulai kelihatan semakin jelas. Tapi gue masih bisa ignore itu, masih bisa, karena gue ngerasa bahwa tempat itu rame, banyak orang, jadi gue masih tenang. Pada saat itu di dalam rumah dari kafe itu sendiri masih banyak banget barang-barang yang dari zaman dulu. Semua hampir dari pernak-perniknya, propertinya, ya pokoknya barang-barang itu semua, dari kursinya, mejanya, hiasannya, lukisannya, itu masih di zaman dulu banget. Jadi memang benar-benar milik keluarga dari dulu. Ketika gue lagi bercerita, pada saat itu gue melihat dari sudut mata kiri gue ini ada seperti, bukan lambaian ya, seperti ada panggilan. Jadi gue tuh seperti dipanggil, dan pada saat gue melihat ke dalam rumah itu, gue melihat ada beberapa sosok, gak banyak, sepertinya itu adalah leluhur dari keluarga pemilik kafe itu. Karena memang dari penampilannya itu mereka itu kayak menak sebutannya ya, kayak seperti bangsawan yang bajunya rapi, duduknya mereka elegan. Pada saat itu gue melihat ada yang duduk di kursi piano dan ada yang berdiri. Posisi mereka diem aja, tapi dengan wajah yang agak memelas pada saat itu. Tapi waktu itu gue belum bisa untuk masuk ke dalam rumah itu karena memang lagi rame banget, dan gue harus minta izin dulu sama pemilik kafe itu. Cuma karena pemilik kafe itu lagi sibuk, jadi gue juga gak enak buat ganggu. Dan kebetulan lagi memang
sosok-sosok itu tuh kebetulan tidak merasa gue pun harus buru-buru. Pada saat gue mau pulang, gue izinlah tuh ke toilet, sekalian gue ke dalam. Nah pada saat itu barulah gue dapat message, pesan dari para leluhur itu untuk disampaikan ke cucunya ini. Akhirnya gue sampaikan lah tuh sama pemilik kafe itu pesan-pesannya, dan saat itu pemilik kafe itu tuh bener-bener terima kasih banget karena dianggapnya gue tahu dengan sendirinya, padahal sih enggak, karena gue disampaikan aja message-nya. Jadi gue tahu sebenarnya leluhur itu lebih khawatir dengan apa yang difikirkan oleh pemilik kafe itu gitu. Jadi gue berusaha menyampaikan si pesan leluhur ini supaya ya pemilik kafe ini tahu harus melakukan apa dan harus bagaimana. Itu sih sebenarnya message-nya gitu. Jadi setelah itu ya alhamdulillah aman-aman aja, dan pemilik kafe itu tuh ya senang aja sih gue bisa bantu dia. Walaupun sebenarnya hal kayak gini tuh melelahkan banget, bikin capek banget, honestly bener-bener capek. Tapi mereka paham sih bahwa gue juga gak bisa terus ditanya. Tidak semua yang kita lihat pada saat itu adalah energi yang baik. Kadang-kadang kan memang ada energi yang tidak baik, yang negatif. Nah itu yang kadang-kadang membuat hawa itu panas ke kitanya. Dan yang gue takutin adalah karena gue ini tidak paham dan tidak memperdalam dan takut, yang kadang-kadang gue takutin adalah what I have to do kalau misalnya ada suatu penyerangan atau mereka semakin dekat. Nah itu yang gue sampai detik ini gue belum paham harus ngapain, harus gimana, karena memang kan ada sebagian besar yang membutuhkan orang lain lagi. Gue sendiri makanya gue tidak mau memperkuat tentang hal-hal kayak gini atau mempelajari atau misalnya semakin memperdalam. Nah itu yang gue gak mau, karena gue pengen normal-normal aja. Dan yang bikin capeknya lagi nih, udah gue harus kayak gitu, ditambah lagi gue harus nyetir pulang. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, udah deh, akhirnya gue pamit. Gak lama dari situ akhirnya gue pulang lah. Ya udah gitu aja teman-teman ceritanya. Tapi semua ini gue kembalikan sama teman-teman. Buat kalian yang percaya ya silahkan kalian percaya, dan gue juga tidak akan memaksakan buat teman-teman yang tidak mempercayai hal ini, karena semua kembali kepada keyakinan kalian masing-masing. Oke, buat teman-teman yang suka sama video ini silahkan kalian klik like-nya, dan buat kalian ayo jangan cuma nonton aja, jangan lupa juga klik subscribe-nya, dan jangan lupa juga kalian untuk bisa share ke teman-teman kalian. Oke, segitu dulu aja, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.